Ini baru saja bangun untuk menemukan dirinya terkunci di ruang bawah tanah yang sempit. Dia juga memiliki gelang bercahaya di tangannya. Tidak peduli berapa banyak dia berteriak, tidak ada yang menjawab. Pintu kecil di ruangan itu terbuka, dia sengaja masuk. Pintu segera ditutup. Pada saat yang sama cincin bercahaya mulai berbunyi. Dan ujung pipa adalah pintu kecil yang juga menutup. Dia mengerti bahwa ini adalah permainan melarikan diri. Dia seperti cacing yang terus merangkak ke depan, setelah sampai di ujung pintu tertutup. Meninggalkannya hanya merangkak yang sangat sempit. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk merangkak keluar. Berikutnya adalah pipa kedua, pipa ini lebih lebar dari yang sebelumnya. Dia akhirnya bisa meluruskan tangannya. Tapi pikiran dia terlalu gampang, bagian bawah pipa semakin tinggi. Dia hanya bisa mencoba merangkak ke depan, tetapi naiknya bagian bawah sangat cepat. Dia Sepertinya tidak bisa bernafas. Ketika dia akan mencapai akhir, dia mencoba memegang papan di depannya dengan erat. Dengan pipa ketiga, dia tidak punya kekuatan lagi. Dia terus bergumam di mulutnya bahwa dia lingkaran di tangannya memperingatkannya bahwa dia tidak punya banyak waktu. Dia hanya harus mengikuti pipa merangkak untuk waktu yang lama dan akhirnya sampai di pagar. Tapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa memindahkannya. Dan lingkaran di tangannya menunjukkan waktu tersisa kurang dari 1 menit. Pada saat itulah cahaya merah dipancarkan dari pipa. Beberapa tabung merah kecil muncul, pipa mulai memanas. Dan di tengah pipa muncul ruangan putih kecil. Dia dengan cepat mundur, mendorong tubuhnya ke ruangan kecil itu. Tiba-tiba pintu transparan tertutup. Pengatur waktu di tangannya hanya tersisa beberapa detik. Tunggu sampai dia kabur, gelang di tangannya mulai berputar lagi. Dia merasa sedih, tetapi dia tahu bahwa hanya dengan mengikuti aturan permainan, dia baru bisa melarikan diri dari tempat ini. Dia terus merangkak maju dan akhirnya mencapai pipa keempat. Ada air jernih di sini, dia akhirnya merasa sedikit nyaman. Dia mengambil napas dan menyelam ke dalam air. Dia melakukan segala upaya untuk akhirnya mencapai pintu keluar pipa. Tapi bahayanya belum berakhir. Bagian atas pipa tiba-tiba mengeluarkan air. Sepertinya dia belum keluar dari pipa keempat ini. Air sekarang meluap sebagian besar pipa. Jadi dia mengambil napas dalam-dalam dan menyelam kembali lagi. Menunggu air berhenti mengalir, dia mengikuti lubang air dan berenang ke pintu keluar. Tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk merangkak, dia tidak punya kekuatan lagi. Ketika dia mencapai pipa kelima, dia tiba-tiba menyentuh organ. Bagian bawah pipa terbuka, bagian bawahnya penuh dengan cairan berasap hijau. Dia merobek sepotong bajunya dan menjatuhkannya ke dalam air. Sepertinya ini adalah danau asam. Pada saat yang sama, penghitung waktu mundur di tangannya mulai menari lagi. Dia bayangkan apa akibatnya ketika jam berakhir. Dia harus memikirkan cara untuk melewati level 5 ini. Dia merangkak seperti katak dan tepat di bawahnya adalah danau asam yang sangat kuat. Tangannya hanya bisa bergerak sedikit demi sedikit, dia dan danau asam hanya berjarak beberapa meter. Tapi setelah menyerah setengah, dia sangat lelah sampai kehabisan napas. Sudah mendekat. Dia semakin dekat dan lebih dekat ke tujuannya, tetapi ketika dia ingin menekuk kakinya, lututnya sayangnya terkena asam. Dia mencoba menahan rasa sakit dan terus merangkak ke depan. Tiba-tiba dia mendengar seseorang berteriak. Dia merangkak maju dengan suara itu ke pagar yang sudah dikenalnya. Dan menghadap pagar adalah seorang pria merangkak naik. "Tolong saya. Kita harus tenang untuk mencari jalan keluar." Tiba-tiba di tengah pipa, ada patok merah kecil. Dan di tengah pipa muncul ruangan putih kecil. Pria itu dan dia tiba-tiba mengerti, kurang dari 1 menit lagi. Pipa ini sama dengan pipa ketiga yang akan menyemburkan api besar. Siapapun yang memenangkan kamar kecil terlebih dahulu akan lolos dari tragedi dibakar oleh api. Keduanya mencoba merangkak ke depan, pria itu agresif seperti harimau, dan dia diam dan tenang seperti ular. Dia hanya ingin merangkak ke kamar ketika dia dicekik. Dia hanya bisa berpegangan padanya, menggunakan kakinya untuk mengaitkan ke dinding ruangan. Kemudian dia mulai menendangnya dengan keras. Jika satu kaki tidak bisa, dia menggunakan 2 kaki. Pria itu terpana oleh tendangannya. Dia menginjak tangannya. Pada saat yang sama penghitung waktu mundur berakhir. Lengannya patah oleh pintu, dan pria itu langsung berhadapan dengan oven sungguhan. Ketika dia bangun lagi, dia meraih lengannya dan menemukan karakter aneh di dalamnya. Tetapi pada saat itu, sebuah baling-baling muncul di depan matanya.
Baling-baling semakin dekat dan dekat, memotong lengan pria tadi. Dia hanya bisa dengan cepat mundur ke punggungnya, tetapi kecepatannya baling-baling juga semakin cepat. Ketika itu akan datang di depannya. Dia lolos dari kematian lagi dan arloji di lengannya mulai menghitung waktu lagi. Dia hanya bisa terus merangkak ke depan, dia tidak tahu sudah pipa yang berapa. Kali ini monster muncul di belakangnya. Dia merangkak maju dengan sekuat tenaga, monster mengikuti dengan cermat. Dia pikir dia bisa lolos tapi di depannya ada kawat berduri. Tiba-tiba gelang itu mulai menghitung mundur 1 menit. Pipa merah yang familiar muncul di sisi pipa. Di belakang adalah monster yang mendekat. Dia hanya bisa meremas tubuhnya dekat untuk menyaksikan rasa sakit dari kawat berduri memotong kulitnya. Dia akhirnya menyerah, kurang dari 2 meter dari titik keluar, tapi dia sangat lelah sampai pingsan. Ketika dia bangun, dia menemukan dirinya kembali ke titik awal. Karena dia ingin keluar dari pipa horor ini, dia hanya bisa melanjutkan dengan mengikuti aturan permainan. Sekarang dia akrab dengan setiap gerbang. Pipa pertama cepat berlalu. Tabung kedua tidak ada tekanan. Tabung ketiga berhasil lolos ke oven yang menakutkan. Yang keempat dengan terampil berguling ke bawah. Dan tabung kelima adalah danau asam yang bisa melelehkan segalanya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa ada karakter aneh di lengan pria itu. Berarti tangan dia juga memilikinya. Dia membuka gelangnya dengan asam, dan seperti yang diharapkan, menemukan serangkaian simbol. Dia mengerti bahwa tanda-tanda ini adalah jalan keluarnya. Jadi dia mengikuti petunjuk dan mengikuti jalan satu. Ini belok kiri, dan ini belok kanan. Tapi saat merangkak di tengah jalan, monster itu muncul lagi. Dan yang aneh adalah kemanapun dia pergi, monster itu menemukan lokasinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa gelang itu adalah pelacak. Jadi dia melemparkan gelang itu ke pipa lain. Seperti yang diharapkan, monster itu juga merangkak dengan gelang itu. Untuk melarikan diri dari kejaran monster, selanjutnya dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia akhirnya mencapai ujung pipa, ada 2 belokan. Dia melihat surat di tangannya yang menunjuk ke kanan. Dia baru saja akan merangkak ke kanan, tetapi suara aneh datang dari kiri. Mengapa ada bola kulit di sini? Dia mendongak dan wajahnya berubah. Ibu, mengapa putri dia di sini? Gadis itu ingin memeluknya tetapi dia dengan cepat menghindarinya. Karena dia ingat putrinya sudah lama meninggal. Saat itu, dia meninggalkan putrinya sendirian di rumah, dia hanya bermain bola di rumah. Tapi dia tidak hati-hati dan jatuh dari jendela. Berapa tahun telah berlalu, dia selalu hidup dalam siksaan. Sekarang dia melihat putri dia menangis tanpa henti. Dia mengatakan kepadanya bahwa cukup ikuti dia ke kiri, ibu dan anak bisa bersama lagi selamanya. Dia mengambil tangan putrinya dan berjalan bersamanya menuju kedalaman pipa. Tapi dia merasa ada yang aneh. Ini jelas merupakan ujian pipa. Dia meminta maaf kepada putrinya dan menyentuh wajahnya, akhirnya dia meninggalkan putrinya. Dia merangkak ke arah pipa yang tepat dan yang membuatnya lebih tertekan adalah yang terakhir sangat sulit. 3 pisau besar terus turun, jika tidak hati-hati, kepala dia akan terpenggal. Tapi dia juga menemukan solusi. Jika menemukan kecepatan turun pisaunya, dia dapat dengan mudah melewati. Dan pisau terakhir hanya berhenti selama 2 detik. Dia tidak bisa berpikir apa lagi, hanya bisa buru-buru maju ke depan. Di depannya adalah titik akhir, dia merangkak maju selangkah demi selangkah. Dia mengulurkan tangan dan menyentuhnya dan menemukan itu adalah layar kaca. Ternyata ajalnya sudah ditentukan sebelumnya. Pada saat inilah cahaya muncul di depannya. Tubuhnya juga berangsur-angsur terangkat. Setelah cahaya terang, dia tiba di tempat seperti negeri dongeng. Di sini, pohon-pohon tumbuh, bunga-bunga subur. Dan duduk di sebelahnya adalah putrinya. Di mana ini? Kamu tidak perlu takut lagi, di sini sangat aman. Ketika dia mendengar kata-kata putrinya, dia tiba-tiba teringat. Sebelum memasuki pipa, dia melihat alien turun ke bumi. Alien memasukkannya ke dalam pipa untuk mengujinya. Ruang sempit, api panas, asam kuat, ini semua adalah karakteristik planet luar angkasa. Dan dia mencoba yang terbaik untuk melewati setiap gerbang. Akhirnya, dia berhasil mencapai planet lain untuk memulai perjalanan baru. Apa yang harus ibu lakukan? Ibu hanya perlu hidup.